Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini bersama saya Siska Nurul Maria MKom, saya akan bahas materi pertemuan kedua mata kuliah basis data. Nah, pada pertemuan kedua, materi yang kita bahas mengenai konsep dasar basis data, di mana pembahasannya yang terdiri dari definisi, terminologi, dan kunci. Nah, itu untuk teori. Untuk labnya, kita akan siapkan ya proses instalasi software SQL Server dan SQL Server Management Studio atau SSMS. Sebelum masuk ke definisi, terlebih dahulu kita bahas apa itu data. Ya. Data merupakan nilai yang mendeskripsikan suatu objek atau kejadian yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasinya ya. Tentunya pengertian ini sudah kita bahas pada semester-semester sebelumnya. Yang kedua, informasi. Informasi itu merupakan hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata atau faktual ya yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Apa perbedaan informasi dan data? Kalau data sifatnya lebih ke historis ya, sedangkan informasi mempunyai tingkatan yang lebih tinggi, artinya lebih dinamis serta mempunyai nilai yang sangat penting. Kalau data belum ya. Selanjutnya, sistem informasi. Nah, sistem informasi itu apa? Suatu sistem dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari ada di situ brainware ya, orang-orang, ada fasilitas, ada teknologi, ada media, ada prosedur dan pengendalian untuk mendapatkan jalur komunikasi penting dalam memproses transaksi rutin tertentu serta memberikan sinyal kepada manajemen dan yang lain terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar dalam pengambilan keputusan. Ya. Nih, ada komponen sistem informasi. Yang pertama, hardware. Hardware ini bisa ya, ini mulai dari CPU, store penyimpanan, terminal, perangkat input-outputnya, dan media komunikasi data. Yang kedua, software. Software artinya apa? Sistem informasi dan ada program aplikasi. Personil atau brainware itu ada operator sistem, penyedia masukan, dan penyedia pengeluaran. Nah, yang keempat, basis data. Basis data itu merupakan media penyimpanan data dalam media penyimpanan. Yang kelima, ada prosedur, jadi instruksi dan kebijaksanaan untuk mengoperasikan sistem. Jadi, basis data ini masuk dalam salah satu komponen sistem informasi. Nah, ini basis data pengertiannya secara sederhana. Jadi, sekumpulan data yang terhubung dan disimpan secara bersama-sama. Nah, intinya data yang terhubung disimpan secara bersama-sama pada suatu media yang diorganisasikan berdasarkan sebuah struktur tertentu dengan software untuk melakukan manipulasi. Dalam hal ini, tentunya ada kegunaan tertentu. Apa aja operasi dasar dalam basis data? Yang pertama ada create, ada drop, ya. Ada create database, ada drop database, ya. Ada buat database, ada hapus database, ada create table, buat tabel, ada drop table, ya. Hapus table, ada insert, ya. Ini untuk manipulasi data, ada update, ada delete. Nah, yang ini adalah manipulasi
manipulasi ya. Nah, kemudian kriteria basis data yang pertama bersifat data oriented ya, bukan program oriented. Artinya datanya bisa dirubah, dapat digunakan oleh program aplikasi tanpa mengubah basis datanya. Nah, jadi bisa digunakan dengan basis data yang sama. Kita bisa buka di web, bisa buka di VB, dan bisa buka di program aplikasi yang lain. Dapat berkembang dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. Ya. Yang keempat, dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda. Jadi pada saat digunakan kita bisa menggunakan cara yang berbeda-beda untuk memanggil data-data yang kita butuhkan. Jadi kerangkapan data minimal, artinya dengan adanya basis data, redundansi data itu tidak ada lagi ya. Nah, ini kita masuk ke materi inti, yaitu definisi basis data. Definisi dasarnya yaitu sekumpulan data yang memiliki keterkaitan secara logis ya. Itu yang dimaksud dengan basis data. Kalau definisi sistem informasi, nih ya, definisi data dalam definisi basis data di dalam sistem informasi yaitu sekumpulan data yang terkait satu sama lain yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Kalau definisi data dalam DBMS, Database Management System, nah, sekumpulan data dalam bentuk tabel, pandangan, prosedur, metadata, diagram, aturan keamanan dan hak akses yang dikelola oleh DBMS, Database Management System. Paham ya? Kita lanjut terminologi dalam konsep basis data. Apa aja? Yang pertama ada tabel. Kita bahas ya, karena basis data tadi kita tahu kumpulan dari tabel-tabel. Tabel itu merupakan sebuah basis data menyimpan datanya pada tempat yang terpisah-pisah. Nah, yang disebut dengan tabel. Tabel merupakan tempat penyimpanan data yang bersumber dari sekumpulan entitas sejenis. Nah, jadi di dalam tabel nanti ada entitas, ya, ada atribut. Nah, kalau entitas itu apa? Tabel merupakan tempat penyimpanan data yang bersumber dari sekumpulan entitas yang sejenis. Entitas itu apa? Objek, ya, berupa orang, tempat, kejadian, konsep, dan lainnya dalam bentuk abstrak maupun non-abstrak yang informasinya direkam dalam basis data. Sekumpulan objek yang digolongkan dalam entitas yang sama disebut dengan himpunan entitas atau entity set. Nah, itu entitas ya, bisa berupa orang tadi ya. Kalau atribut itu ciri atau karakteristik ya, karakteristik yang dimiliki oleh sebuah entitas sehingga dapat dibedakan dengan entitas lainnya. Sebuah objek yang memiliki sekumpulan koleksi atribut yang sama dapat disimpulkan bahwa objek tersebut berada di dalam sekumpulan entitas yang satu ya. Kalau nilai apa? Nilai atau value itu data yang dimiliki oleh sebuah atribut oleh satu anggota entitas. Nah, ini untuk lebih jelas contoh tabel dalam basis data. Nah, yang pertama, kalau untuk satu ini disebut, nah satu ini ya, ini satu ini disebut dengan tabel mahasiswa atau
Entitas mahasiswa. Ini tabel mahasiswa ya. Ini mahasiswa ini disebut dengan entitas ya. ID mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, prodi, dosen PA. Ini disebut dengan atribut atau kolom atau field atau ya. Jadi ini yang disebut dengan atribut. Atribut itu apa? Karakter khusus yang dimiliki oleh sebuah entitas ini, mahasiswa ini. Ini entitas ya. Nah, ini satu baris ini disebut record. Record itu nilai pada satu baris ini. Nah, misalnya ID mahasiswanya 3, NIM-nya ini, namanya Ruri Asrifa, lahirnya di Bungo. Nah, ini pokoknya dalam satu baris ini disebut dengan baris atau record atau row. Jadi, yang nilai itu yang mana? Nilai itu salah satu, misalnya, nih, NIM 8099010007. Ini namanya nilai. Jadi, nilai itu adalah nih ya. Nih, data yang dimiliki oleh sebuah atribut. Nah, Hendra. Ini juga disebut dengan nilai. Nih. Ini juga disebut dengan nilai ya. Nah, sekarang kita masuk ke terminologi atau kunci. Kunci data. Jadi, satu atau kumpulan kombinasi nilai atribut sebuah anggota entitas yang dapat digunakan untuk membedakannya dengan entitas lain. Itu dimaksud dengan kunci data. Kunci data yang baik itu pertama apa? Tentunya bersifat nilai atribut yang bersifat unik. Merupakan atribut terpenting yang dimiliki oleh entitas. Dibentuk dari satu atau kombinasi atribut yang paling sederhana. Sebaiknya nilai atribut tidak dapat berubah. Sebaiknya nilai atribut tidak mengandung informasi semantik ya. Nilai atribut tidak menggunakan sebaiknya menggunakan struktur data yang paling sederhana. Jadi contoh pada tabel mahasiswa nih. Tabel mahasiswa tadi ya. Maka atribut yang menjadi kuncinya adalah NIM. Karena NIM bersifat unik, NIM tidak ada yang sama, dan dia atribut penting, dan dia boleh terbentuk dari kombinasi atau tidak, dan tidak dapat berubah, dan tidak mengandung informasi semantik. Nah, jadi yang menjadi atribut kunci di dalam tabel mahasiswa tadi adalah NIM. Ya, ini untuk oke, sampai di situ materi teori kita. Untuk labnya kita bahas. Ini untuk materi kita di lab ya. Materi kita di lab, silahkan kalian lihat. Nanti saya akan jelaskan pada video selanjutnya ya. Saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Ini boleh kalian pelajari juga ya. Oke, sampai di sini materi teori pertemuan 2. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian langsung tanyakan pada komentar dan
boleh via WA saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.